Ini adalah malam yang berat bagi Kyle Pratt. Kyle adalah seorang insinyur pesawat terbang Amerika yang baru saja menjadi janda setelah suaminya meninggal di Berlin. Dia harus membawa jenazah suaminya dalam penerbangan ke AS bersama putrinya yang berusia 4 tahun, Julia. Untuk membantu mengatasi kecemasannya, Kyle mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokternya. Keesokan paginya, salju turun di luar, sebuah taksi menunggu mereka untuk membawa mereka ke bandara. Di bandara, Kyle kehilangan Julia dan dia panik. Dia melihat orang asing, pasangan, orang asing, orang dewasa. Tetapi tidak ada anak-anak. Dia berputar lagi, ada Julia, di dekat sebuah kios. Dengan nada marah, dia menasihati Julia untuk tidak berkeliaran tanpa izin darinya. Kyle dan Julia segera naik pesawat yang dirancang oleh Kyle. Mereka adalah yang pertama memasuki kabin. Julia melihat keluar jendelanya. Kemudian dia mengembuskan napas di jendela itu dan menggambar hati kecil diuap dengan jarinya, hati kecil yang canggung. Kemudian Kyle tertidur. Terbangun dari tidurnya, dia menyadari bahwa Julia telah menghilang dari kursinya. Kyle mencoba bertanya kepada penumpang lain, tetapi tidak ada yang ingat melihat Julia. Seorang pramugari menyarankan bahwa Julia mungkin sedang bermain dengan anak-anak seumurannya. Kyle berjalan menyusuri lorong, mencoba mencari Julia, tetapi masih tidak ada tanda-tanda Julia. Kyle terus mencari dengan perasaan tidak nyaman yang semakin besar. Dia memeriksa ulang barisan tempat mereka tertidur. Dia melihat di bawah selimut dan menemukan beruang yang satu tangannya hilang. Tapi tidak ada Julia. Itu aneh. Julia tidak akan pergi kemana-mana tanpa beruangnya. Kemudian dia menghubungi pramugari, Stephanie, untuk membantunya mencari Julia. Stephanie setuju untuk membantunya dan membuat pengumuman tentang anak yang hilang. Namun, beberapa saat kemudian, Stephanie memberitahunya bahwa tidak ada catatan bahwa putrinya menaiki pesawat. Kyle bingung. Dia sangat yakin bahwa putrinya ada di sana bersamanya, jadi dia mencoba membuktikannya dengan menunjukkan boarding pass-nya. Namun, Kyle tidak dapat menemukan boarding pass Julia. Dan dia juga menemukan bahwa ransel putrinya hilang dari kompartemen di atas, yang tidak mungkin karena Julia tidak bisa mencapainya sendiri. Dia tidak cukup tinggi. Dalam situasi ini, seorang marsal udara, Jim Carson mulai memantau Kyle saat dia mencari putrinya. Kyle menuntut untuk bertemu dengan Kapten Marcus Rich untuk melibatkan dia dalam pencarian putrinya. Mendengar bahwa tidak ada catatan putrinya menaiki pesawat, Kapten bertanya apakah Kyle sedang dalam pengobatan sekarang. Kyle mengatakan bahwa dia minum pil tidur untuk membantu mengatasi kecemasannya karena kematian suaminya. Kyle lebih lanjut mengungkapkan bahwa suaminya meninggal jatuh dari atap mereka 6 hari lalu, yang dia tolak untuk percaya sebagai bunuh diri. Kapten dan anggota kru lainnya curiga bahwa Kyle telah terguncang oleh kematian suaminya dan membayangkan membawa putrinya ke atas pesawat. Kyle bersikeras untuk mencari Julia dari depan ke belakang. Kapten Rich dengan enggan setuju dan memerintahkan anggota kru untuk melakukan pencarian menyeluruh. Lampu di kabin dinyalakan. Pengumuman dibuat kepada semua penumpang untuk tidak meninggalkan kursi mereka. Stephanie turun ke bagian avionik, melihat-lihat, tetapi masih tidak ada anak perempuan berusia 4 tahun. Saat Pratt sibuk mencari, dia melihat seorang pria Mesir. Dia menghadapinya karena dia mengenalinya dari suatu tempat. Dia mencoba mengingat, tetapi otaknya terlalu kacau sekarang. Kyle kemudian meminta kapten untuk mencari Julia di ruang kargo. Kapten Rich tidak mengizinkannya, dan dengan marah menyatakan bahwa ada ratusan penumpang dalam penerbangan ini yang tidak menerima perhatian sama sekali karena semua pramugari sibuk melakukan pencarian anak yang tidak mereka yakini pernah ada di pesawat. Kyle tidak menerimanya dengan baik. Dia kemudian berlari ke pria Mesir itu. Dia menuduh pria itu menculik putrinya, karena dia sekarang ingat bahwa dia melihatnya tadi malam, menatap ke kamar tidur putrinya. Pria itu kesal karena dituduh. Kemudian dia menunjukkan bukti tanda terima dari hotel tempat dia tinggal, yang tidak ada di dekat apartemennya. Kemudian, kekacauan terjadi. Kyle memaksa pria itu untuk mengaku, mereka berkelahi. Carson, yang sudah muak dengan perilakunya, menyatakan bahwa kematian suaminya sekarang lebih masuk akal. Beberapa jam bersamanya, dan bahkan dia siap untuk melompat. Tidak lama kemudian, Kapten Marcus menerima telegram dari rumah sakit di Berlin yang mengatakan bahwa Julia bersama ayahnya ketika dia jatuh dari atap dan juga meninggal karena cedera internal. Sekarang, kru percaya dia delusional. Kyle dengan marah menyangkalnya. Dia sangat yakin bahwa Julia masih hidup dan masih ada di pesawat. Carson sekarang merasa bahwa Kyle adalah ancaman dengan membuat cerita seperti itu, jadi dia memborgolnya dan menahannya di kursinya. Seorang terapis, Lisa, mendekat dan mencoba menghiburnya, membuat Kyle meragukan kewarasannya sendiri. Dia sekarang mulai menerima kematian putrinya. Namun, dia kemudian melihat bahwa hati yang digambar Julia sebelumnya di jendela di samping kursinya itu nyata. Kyle semakin yakin bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia kemudian meyakinkan terapis untuk membiarkannya menggunakan kamar mandi. Alih-alih melakukannya, dia memanjat ke kompartemen atas dan menyabotase elektronik pesawat, mengeluarkan masker oksigen dan mengganggu pencahayaan. Semua penumpang dan kru mulai panik, tetapi Carson menyadari bahwa Kyle adalah pelakunya. Dia menggunakan kekacauan itu untuk naik lift barang ke dek kargo bawah. Dia menemukan peti mati suaminya di sana.
Dia membuka peti mati David, mencurigai Julia ada di dalamnya, tetapi hanya menemukan tubuh suaminya. Dan tidak ada yang lain. Carson menemukannya, memborgolnya, dan mengantarnya kembali, mengumumkan bahwa penerbangan tersebut melakukan pemberhentian darurat di Bandara Goose Bay, di mana dia akan ditahan. Saat dia dikawal ke kursinya, salah satu penumpang mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu menyebar, memenuhi dia. Beberapa orang lainnya menatapnya, termasuk pria Mesir. Kyle sampai di baris belakang, di mana dia berhenti dan duduk di sana. Kyle membuat permohonan terakhir kepada Carson bahwa dia perlu mencari pesawat saat mendarat. Carson mempertimbangkan sejenak, lalu memutuskan untuk berbicara dengan kapten. Namun, alih-alih berbicara dengan kapten, dia menyelinap turun ke dek kargo. Di sana, dia mengeluarkan 2 bahan peledak dan detonator yang disembunyikan di dalam peti mati David. Dia kemudian turun ke bagian avionik dan menempelkan bahan peledak di sisi platform, mengungkapkan Julia yang sedang tidur. Pada titik ini, terungkap bahwa Carson adalah otak di balik semua ini. Carson dan Stephanie bersekongkol untuk membajak pesawat demi uang tebusan $50 juta dan menjebak Kyle karena pengetahuannya tentang pesawat tersebut. Mereka menculik Julia untuk memaksa Kyle membuka peti mati tempat dia menaruh bahan peledak dan detonator. Carson memberitahu kapten bahwa Kyle adalah pembajak dan mengancam akan meledakkan pesawat kecuali maskapai mentransfer $50 juta ke rekening bank. Carson kemudian memberitahu Stephanie yang gelisah bahwa dia bermaksud meledakkan pesawat, membunuh Julia yang tidak sadarkan diri, dan meninggalkan Kyle mati dengan detonator di tangannya. Kyle masih tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Dia cemas melihat keluar jendela saat pesawat akan mendarat. Penumpang lainnya bingung karena pendaratan darurat. Setelah mendarat, penumpang keluar dari pesawat. Saat kapten akan pergi, Kyle menghadapi kapten, yang dengan marah menyatakan bahwa uang tebusan telah dibayarkan. Kyle bingung dengan hal ini. Segera, dia menyadari bahwa semua ini adalah ulah Carson. Dia menggunakan situasi untuk memutarbalikkan kebenaran dan membuatnya terlihat seolah-olah Kyle adalah teroris. Menyadari kebenaran ini, Kyle memutuskan untuk memanfaatkan peran pembajak, memerintahkan Carson untuk tetap berada di dalam pesawat dan kru untuk pergi. Carson ragu-ragu, tetapi dia menyadari bahwa jika dia menolak, sandiwara itu akan terbongkar. Begitu pintu pesawat tertutup, Kyle memukul Carson hingga pingsan dengan alat pemadam api, memborgolnya ke rel, dan mengambil detonator dari sakunya. Stephanie keluar dari persembunyian. Carson sadar kembali. Dia mengejar Kyle, menembak sampai dia mengunci diri di kokpit. Dia membuka pintu palka ke bagian atas pesawat dan melemparkan binder untuk mengelabui Carson. Carson mendengar suara di atas dan pergi. Kyle keluar dan bertemu Stephanie yang merasa bersalah. Dia memukul Stephanie, yang panik dan segera meninggalkan pesawat. Kyle terus mencari putrinya ke bagian avionik, dan dia menemukan Julia di sana, tidak sadarkan diri. Dia segera memeluknya dan membawanya. Carson segera mengikuti, dan saat mencari, mengungkapkan bahwa dia membunuh suaminya untuk menyelundupkan bahan peledak di dalam peti matinya, mengetahui bahwa peti mati itu tidak akan diperiksa di pos pemeriksaan. Kyle segera membawa Julia ke dalam ruang kargo yang tidak mudah terbakar, dengan detonator di tangan. Carson menembaki dia saat dia menutup pintu. Dengan dinding non-kombustibel dari ruang kargo melindungi mereka, dia meledakkan bahan peledak, meledakkan pesawat, membunuh Carson. Para penumpang dan kru menyaksikan ledakan itu dengan kaget. Beberapa saat kemudian, Kyle muncul dengan putrinya. Saat Kyle membawa putrinya keluar ke landasan, semua penumpang terkejut saat menyadari bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya selama ini. Keesokan paginya, di terminal bandara, Kapten Rich mendekat dan meminta maaf kepada Kyle atas keraguannya. Akhirnya, Kyle digiring oleh FBI dengan borgol, di mana seorang agen memberitahu mereka bahwa direktur kamar mayat di Berlin juga telah ditangkap. Kyle membawa Julia melewati kerumunan penumpang yang menyadari kebenaran. Semua terkejut dan merasa bersalah karena tidak mempercayainya. Sebelum memasukkan putrinya ke dalam van untuk membawa mereka pergi, Julia bangun dan dengan mengantuk bertanya, "Apakah kita sudah sampai?" Saat mereka bersiap untuk pergi. Adegan terakhir menunjukkan penumpang Mesir membantu mengangkat tas Kyle sebagai tanda hormat dan pengampunan. Itulah akhir dari film Flight Plan. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan beri like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.